pemirsa, kembali lagi di Division News, sumber berita yang paling terpercaya untuk Anda. Saya Darren. Dan saya Farel. Hari ini kita akan membahas dua topik utama yang sedang hangat di Malaysia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, termasuk peran crowdfunding dalam mendorong bisnis dan inovasi. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Malaysia diproyeksikan sekitar 4,5% hingga 5,5%. Namun, pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Malaysia diperkirakan hanya mencapai 4,4%. Ini tentu adalah sebuah penurunan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mungkin didorong oleh ekspansi permintaan domestik, terutama dari pengeluaran rumah tangga yang stabil. Beberapa faktor lain mungkin mempengaruhi adalah dari sektor jasa dan manufaktur, pasar tenaga kerja, inflasi, kebijakan pemerintah, dan juga kualitas infrastruktur. Sementara, beberapa lembaga seperti Bank Negara Malaysia memperkirakan bahwa pertumbuhan ini akan hanya berada di 4% dan 4,8% pada tahun 2025. Bank Negara Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang pada tahun 2024 mencapai sebesar 4,5% hingga 5,5%. Selain itu, Bank Sentral juga menyebut bahwa ketidakpastian perdagangan global dan tarif adalah sebagai resiko kunci pertumbuhan, memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan yang berubah-ubah dan ketidakpastian seputar tarif dapat membebani prospek global. Lalu faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang saya ucapkan tadi ada sektor jasa dan manufaktur, pasar tenaga kerja, inflasi, kebijakan pemerintah, dan juga kualitas infrastruktur. Jadi, untuk sektor jasa dan manufaktur adalah dua sektor utama yang menyumbang sebagian besar PDB di Malaysia. Peningkatan aktivitas di kedua sektor ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, makanya sektor jasa dan manufaktur menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Selain itu, sektor manufaktur akan terus diuntungkan dari investasi asing yang langsung akan diverifikasikan produknya. Lalu untuk pasar tenaga kerja, jadi pasar tenaga kerja yang stabil dan terkendali akan mendorong pelonggaran konsumen dan investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum yang terkendali juga akan menjaga daya saing Malaysia di pasar global, tentunya. Dan inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli konsumen dan juga mendukung pengeluaran domestik. Ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan juga kondusif untuk investasi dan juga pertumbuhan bisnis. Lalu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi publik dan swasta, termasuk investasi-investasi dalam infrastruktur dan proyek strategis, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja, yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung iklim investasi yang kondusif dan juga mengurangi hambatan birokrasi. Dan untuk kualitas infrastruktur, jadi infrastruktur yang baik termasuk jalan, transportasi publik, dan juga konektivitas digital sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena Malaysia memiliki infrastruktur yang relatif baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang lain. Namun, perbaikan dan juga peningkatan berkelanjutan akan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Salah satu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia adalah crowdfunding. Jika kalian tidak tahu apa itu crowdfunding, jadi crowdfunding adalah sebuah proses mengumpulkan dana dari banyak orang atau crowd melalui platform-platform digital untuk tujuan tertentu. Dana pun bisa berasal dari individu, komunitas, maupun organisasi dengan jumlah kontribusi yang bervariasi. Namun, crowdfunding memiliki keunggulan dan juga tantangan. Keunggulan crowdfunding adalah dapat memudahkan startup atau UMKM mendapatkan modal tanpa pinjaman bank. Lalu dapat memperluas jaringan dan juga pemasaran proyek dan transparansi bagi pendukung dana. Namun tantangannya dapat terjadi sebuah risiko penipuan atau proyek gagal. Lalu regulasi yang ketat untuk equity crowdfunding dan juga persaingan antar proyek di platform. Dan jenis-jenis crowdfunding di Malaysia ada donation based, reward based, equity based, dan juga peer to peer atau P2P lending. Untuk donation based adalah donatur memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan. Umumnya ini digunakan untuk kegiatan amal, bantuan bencana, atau proyek sosial. Contohnya di Malaysia adalah Kita Fund dan juga sedekah online. Lalu untuk reward based adalah donatur memberikan dana dengan imbalan berupa produk atau layanan tertentu. Ini baik digunakan oleh kreator, startup kreatif, atau usaha-usaha kecil. Contoh di Malaysia ada My Starter, Pitch In untuk reward project. Lalu ketiga, equity based. Jadi equity based adalah sebuah investor mendapatkan saham atau kepemilikan sebagian dari perusahaan. Biasanya ini diatur oleh Securities Commission Malaysia. Dan contohnya adalah Pitch In juga atau Ethnis Ventures. Dan yang terakhir, peer-to-peer lending adalah dana dipinjamkan kepada individu
atau bisnis lalu dikembalikan dengan bunga sesuai kesepakatan. Contohnya adalah funding societies dan juga Fundezetic. Dari semua hal yang sudah saya bahas tadi tentang pertumbuhan ekonomi di Malaysia, teori yang paling cocok adalah pertumbuhan endogen dengan fokus-fokus pada faktor internal seperti inovasi, pendidikan, dan investasi dalam sumber daya manusia. Pertumbuhan endogen adalah sebuah teori yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang didorong oleh faktor-faktor internal suatu negara, bukan hanya oleh akumulasi modal fisik atau tenaga kerja seperti yang diasumsikan dalam teori pertumbuhan klasik. Namun, faktor-faktor internal ini meliputi inovasi, penelitian dan pengembangan atau R&D, pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan. Teori ini dipilih sebagai yang paling sesuai dengan kondisi Malaysia adalah karena walaupun terdapat faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan perdagangan yang sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Malaysia, namun Malaysia akan selalu lebih baik bergantung pada kemampuan internalnya untuk beradaptasi, berinovasi, dan juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, kita pun juga bisa melihat buktinya dari cuplikan video kecil ini. Malaysia siap menyandang predikat masuk dalam kelompok negara maju pada tahun 2024. Ketahui Malaysia telah berhasil mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi dan masuk kategori sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Adapun pada 2022 lalu, pendapatan per kapita Malaysia mencapai rekor tertinggi yakni 12.471,769 US dollar, berbeda pada 1957 yang hanya 226,979 US dollar. Berikut adalah pembangunan ekonomi di Malaysia ataupun data pembangunan ekonomi di Malaysia. Nah, faktor yang menunjang perekonomian di Malaysia itu sangat ditunjang oleh kombinasi berbagai faktor strategis, kebijakan pemerintah yang proaktif, serta sumber daya alam dan manusia yang dimiliki negara tersebut. Nah, faktor yang menunjang itu yang utama ada industri dan sektor manufaktur yang maju. Yang kedua ada letak geografis strategis. Lalu kebijakan pemerintah yang pro-bisnis. Di industri dan sektor manufaktur yang maju ini, Malaysia memiliki sektor manufaktur yang kuat, terutama di bidang elektronik, semikonduktor, otomotif, dan produk kimia. Lalu di letak geografis strategis. Malaysia berada di jalur perdagangan utama dunia, yaitu di antara Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lalu kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, pemerintah Malaysia aktif menarik investasi asing langsung melalui insentif pajak, kemudian perizinan, dan pembentukan lembaga seperti MIDA atau bisa dibilang Malaysian Investment Development Authority. Lalu usaha pemerintah Malaysia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu rancangan Malaysia. Nah, Malaysia menyusun rancangan Malaysia atau RMK setiap 5 tahun sebagai panduan pembangunan nasional. Di saat ini, di tahun 2025, Malaysia menjalankan rancangan Malaysia ke-12 atau RM ke-12 dengan fokus pada reformasi struktural ekonomi, inklusi sosial dan pengurangan kesenjangan, dan juga yang terakhir pengembangan ekonomi digital dan hijau. Nah, yang kedua ada mendorong industrialisasi dan sektor strategis. Pemerintah terus mendorong sektor manufaktur berteknologi tinggi seperti elektronik dan semikonduktor, farmasi dan bioteknologi, dan juga otomotif dan komponen industri. Lalu adanya investasi dan kemudahan ekspor untuk pelaku industri ini. Peran sektor pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Secara keseluruhan, pendidikan di Malaysia sangat menunjang pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM agar siap kerja yang produktif, pengembangan pendidikan vokasional atau TVET untuk mendukung industri dan teknologi. Yang ketiga, pendidikan tinggi dan riset mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor strategis. Lalu yang keempat, transformasi digital dalam kurikulum mendukung ekonomi digital. Pendidikan sebagai sarana pemerataan ekonomi dan mobilitas sosial. Dengan strategi ini, pendidikan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Malaysia secara inklusif dan berkelanjutan. Lalu, pertumbuhan Malaysia menunjang pembangunannya. Tentu, sangat menunjang pembangunannya. Pertumbuhan ekonomi memberi kekuatan finansial dan peluang strategis bagi Malaysia untuk mempercepat pembangunan nasional baik di sektor fisik, manusia, maupun sosial.
Tanpa pertumbuhan yang stabil, pembangunan akan lambat dan tidak berkelanjutan. Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, dukungan inovasi seperti crowdfunding, dan juga perencanaan pembangunan yang matang, Malaysia memiliki peluang sangat besar untuk terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Untuk tantangannya tentu tetap ada, baik dari faktor global maupun domestik. Tapi dengan strategi yang tepat, masa depan ekonomi Malaysia tampak menjanjikan. Itu dia berita ekonomi dan pembangunan untuk hari ini. Saya Darren. Dan saya Farel, terima kasih telah menyaksikan Division News. Sampai jumpa di edisi berikutnya.